Selamat siang semuanya. Good afternoon ladies and gentlemen. Asik. Cukup sampai situ bahasa Inggrisnya, saya lanjut dalam bahasa Indonesia, oke? Loh, iya dong, kita di Indonesia harus berdaulat atas bahasa sendiri, setuju? Bagus, kalau nggak setuju pintu keluar di sebelah sana. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini saya duduk ya, sok-sokan berdiri padahal nggak kuat sebenarnya. Jadi begini kawan-kawan sekalian, ini pasti mengharapkan pembukaan yang gimana gitu ya. Kalau di jaringan pendidikan alternatif, kami biasa banyak berdiskusi soal filsafat gitu ya. Bukan metode, bukan praksisnya. Kenapa? Karena filsafatnya dulu, metode mengikuti. Begitu ya Pak Imron ya. Demikian demikian sikap bersama kami gitu ya. Tadi mungkin saya lupa, saya Karina, saya biasanya dipanggil Anyi. Sebagian wajah-wajah saya kenal, sebagian lagi saya sok kenal. Jadi hari ini saya mau memandu diskusi dari 3 orang yang sebenarnya saya dagdikduk banget gitu ya, karena saya pengagum gitu. Jadi kalau nanti, seharusnya saya juga berfungsi sebagai timekeeper nih, tapi saya suka terpesona kalau melihat Romo gitu ya, terutama Romo, karena beberapa kali saya moderasi itu saya susah gitu untuk menyetop, kagum soalnya gitu. Tapi saya akan mencoba. Romo, mohon maaf kalau nanti saya stop. Kita mau bicara pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan filsuf-filsuf dari yang dulu banget, dari zaman Yunani gitu ya, sampai yang sangat Indonesia dan sampai sekarang masih didengungkan jargonnya, tapi ya jargon adalah jargon gitu. Jadi kita nanti akan coba membedah satu persatu gitu. Konon kata Mbak Ira dan Mas Imron yang berulang kali datang acara Democratic Education Conference gitu ya, keragaman pendidikan alternatif di Indonesia itu dikagumi gitu. Makanya kami hadirkan juga bukan hanya dari Yunani, pemikiran Yunani, bukan hanya taman siswa gitu ya, bukan hanya yang pemikiran-pemikiran filsuf yang sudah dikenal di pendidikan nasional, tapi juga ada, saya panggilnya apa sih? Safik, Mas Safik Ali, yang kita bicara ringan-ringan aja. Filsafat lebih ringan dari tambang, ya kan Mas? Ya dong. Jadi kita santai aja dari PBNU gitu. Saya akan mulai dulu mungkin dari Romo Setio dulu. Romo ini filsuf, jelas ya Romo. Saya menyebut Romo filsuf deh, filsuf yang buku tulisannya saya baca, terus saya dengan malu hati mau bilang sama Romo, saya kok belum ngerti ya buku ini gitu. Romo ini kalau bagi saya image-nya, kalau sebut Romo saya pasti selalu keingatnya Platon gitu. Jadi hari ini kita mau belajar dong Romo. Saya bolak-balik dengerin Romo ngomong, tapi selalu ada hal baru yang saya tangkap. Jadi mungkin Romo boleh ya menjelaskan pada kami-kami ini tentang sebenarnya Platon yang pemikirannya udah sangat lama, maksudnya dicetuskannya sangat lama ini, terutama terkait dengan paideia gitu ya. Relevansinya gimana sih Romo dengan pembelajaran yang memanusiakan manusia, dan mungkin tadi kaitannya ke masa depan, pendidikan masa depan. Waktu dan tempat saya persilakan 10 menit ya Romo. Baik, terima kasih banyak Anyi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Mas Safik, Bu Wahya. Saya mau mempresentasikan dengan cepat ya arti pendidikan ya dari seorang pemikir ya, Plato ya, atau Platon dalam bahasa Yunani, yang menawarkan bagaimana cara mendidik seseorang supaya menjadi manusia yang kalos kagatos, manusia yang baik dalam arti moral maupun baik dalam arti estetis ya. Jadi bagaimana menciptakan manusia yang punya keutamaan moral tetapi juga ya penampilan begitu ya, itu juga enak dilihat, kalos kagatos. Platon hidup di era Yunani ketika masyarakat dengan model demokrasi di Athena membuat semuanya jadi kacau ya. Jadi kalau kita sekarang melihat di Indonesia demokrasi ini bikin kacau ya, Platon mengalami yang sama.
Nah, dia lalu punya usulan bagaimana ini menangani atau mendidik anak-anak ya supaya nantinya menjadi manusia-manusia yang kalos kagatos, manusia yang baik. Langsung saja, paideia ya, jadi artinya adalah training, upbringing, mendidik ya, pedagogi dari kata paideia juga ya. Dari kata pais, anak-anak. Jadi bagaimana kita membesarkan, membawa anak-anak menjadi manusia seutuhnya. Terus ada 3 pengandaian dasar pendidikan menurut Platon, yaitu pertama bahwa jiwa manusia itu bisa dibentuk, apalagi kalau masih muda, gampang dibentuk. Terus lalu jiwa yang gampang dibentuk itu harus diarahkan secara khusus. Jadi harus ada arahan ya, artinya suatu yang baik. Jadi bukan dibiarkan liar gitu ya. Misalnya anak-anak itu lalu pegang HP segala macam, enggak bisa ya. Harus ada arahan. Lalu kemudian yang namanya model pengarahan jiwa ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pendidikan karakter. Dari kata karakter bahasa Yunani artinya cap. Jadi ketika kita mendidik itu kita ngecap. Sama seperti kalau kita punya tanah liat ya, masih empuk, kita cap sesuatu, maka itu bertahan sampai dewasa. Itulah pendidikan. Anda mengecapkan sesuatu pada jiwa anak ini, dan ketika masih muda, itu masih gampang dibentuk. Kalau sudah tua, tanah liatnya udah keras, udah nggak bisa diapa-apain. Itu makanya penting mengarahkan hasrat 3 level yang harus dicap ya, harus dibentuk, yaitu pada level hasrat nafsu, makan minum seks, lalu tingkat ego, rasa bangga diri, dan baru terakhir intelektual. Kita langsung ke bagian manusia, terus ke bawah. Terus saja, terus. Nah ini. Jadi Platon punya pemikiran yang saya kira sampai sekarang pun kalau Anda belajar psikoanalisis segala macam, kita punya pemahaman yang sama ya. Ada 3 bagian jiwa manusia, yaitu bagian apetitif, bagian nafsu, makan, minum, seks ya, hasrat-hasrat akan uang gampangnya, yang dikatakan Platon irasional. Lalu ada yang namanya spirited atau tumos, harga diri yang ada di dada, dan baru terakhir rasional. Maka pendidikan itu adalah bagaimana 3 bagian jiwa ini menjadi baik dan harmonis. Paling bawah, makan, minum, seks, ini sesuatu yang berkaitan dengan survival. Ya, kita semua butuh makan, minum ya, setiap hari. Ya, tidak bisa tidak harus. Tapi kalau tidak dididik, ini anak bisa menjadi serakah, ya, hanya mengikuti makan, minum ya, nggak keruan begitu ya. Atau bahasanya uang ya, orang bisa menjadi serakah habis-habisan karena nafsunya ini nggak pernah dididik. Lalu yang kedua, harga diri. Tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan makan minum, tetapi juga sesuatu yang penting, identitas ya. Dan terakhir tentu saja adalah rasio. Maka dalam paideia yang ditawarkan oleh Platon, kita ke bawahnya lagi. Terus nah ini. Pada bagian pertama, ketika usia muda sampai dengan umur 10 tahun, yang dididik adalah bagian perut ke bawah. Makan, minum, seks. Epitomia, ya. Sifat pendidikannya yang diberikan bersifat pendidikan yang pra-rasional. Artinya diberikan lewat seni. Jadi bukan pendidikan dalam arti intelektual ya, tapi anak diberi kepekaan khusus. Makanya kan dongeng, cerita, disiplin makan, berpakaian segala macam. Itu kan namanya pendidikan juga. Ya, maka dikatakan Platon lewat seni, lewat imitasi pada cerita, mitos, puisi, teater yang dilandasi teologi yang lurus. Ini penting. Karena kalau pada waktu kecil-kecil begini diberi pendidikan atas dasar teologi yang aneh-aneh, misalnya teologi yang mengatakan bahwa hanya Tuhan saya yang benar, Tuhan orang lain salah ya, orang lain kafir begitu ya, masuk itu, masuk dan sampai dewasa. Ya, maka harus diberikan, Platon mengatakan ya, diberi teologi yang baik, yaitu bahwa Tuhan itu, yang namanya Tuhan hanya mengenal kebaikan. Tuhan tidak pernah mengajak orang berbuat jahat. Tuhan tidak pernah ya.
Jadi intinya begitu. Maka harus ada teologi yang benar. Saya ingat waktu saya kecil, waktu saya SD, saya besar di Orde Baru ya, Anyi juga ya. Apa yang dilakukan? Seragam bagaimana? Harus rapi, semua sama. Apakah ada siswi yang pakai jilbab zaman itu? Nggak ada. Apakah ada guru pakai jilbab? Nggak ada. Akibatnya generasi saya sampai sekarang, kita sangat nasionalis, kita sangat, teman-teman saya begitu ya, kita nggak pernah ngomong agama. Tapi bandingkan dengan anak-anak sekarang, Gen Z sekarang, hasil didikan reformasi, rasis, ya, dan sangat membedakan agama. Ini dampak dari ya pendidikan di usia prarasional, di mana yang diberikan tuh image, mitos, gambaran, seragam, pakaian ya, dan itu semua tercetak. Kalau sudah agak besar sedikit, maka yang dididik adalah bagian harga diri. Platon mengatakan gimnastik. Itu makanya pada usia remaja, itu hormonnya lagi kenceng-kencengnya ya, anak-anak remaja itu ya, harus diberi sarana sport, ya, olahraga, atau kegiatan-kegiatan kompetitif yang ada. Sport, tarian, kegiatan di luar ya, outbound ya, Platon mengatakan ikut ekspedisi perang, imitasi keberanian para prajurit di medan tempur. Jadi yang di sini yang dididik sekali lagi ya adalah hasrat ya, identitas ya, kebanggaan sebagai seseorang begitu ya. Maka ketika saya di seminari itu sepak bola itu seminggu bisa 3-4 kali kita sepak bola ya. Sepak bola itu bukan untuk menjadikan kita jadi atlet ya, bukan. Kalau kalian olahraga voli, kalian olahraga tim yang bergu itu adalah latihan kerjasama dan terutama latihan mengenal batas diri. Kerjasama penting ya. Kalau kita sepak bola kita harus tahu tempatnya. Kalau saya memang bakatnya back, ya udah saya jadi back aja, nggak harus ngegolin, nggak apa-apa. Kalau saya bakatnya menjadi penyerang, ya udah saya jadi penyerang begitu ya. Dan juga penting belajar menerima kekalahan. Tidak semua orang sanggup menerima kekalahan. Ini penyakit di Indonesia kan, sulit sekali menerima kekalahan. Nah itu hanya bisa kita terima kalau kita bertanding di lapangan. Kita pernah menang, kita pernah kalah. Semua pendidikan ini bersifat prarasional. Kenapa? Karena yang digarap adalah bagian kelembutan ya, nafsu-nafsu epitumia, dan bagian identitas. Supaya Anda punya keberanian yang terukur. Dan semua sarananya adalah sarana prarasional. Bukan pendidikan ya. Saya selalu ketawa kalau saya ingat di SMA itu ada pelajaran sport toh, lalu ujiannya seperti apa? Berapa ukuran lapangan voli? Itu kan goblok banget. Ya, ngapain ya? Ngapain juga kita ngapalin ukuran? Berapa diameter bola basket? Ya buat apa begitu kan? Jadi itu artinya pendidikan rasional kalau seperti itu. Nah ini yang nggak pas ya. Terakhir Platon mengatakan kalau secara 20 tahun ke atas secara emosional orang sudah baik, hasratnya akan sesuatu yang tertata itu sudah baik, identitasnya keberanian juga sudah baik, baru diberi ilmu-ilmu teoretis, matematika, astronomi, dialektika ya, ilmu-ilmu yang rumit itu ya, dan orang sudah siap. Saya tidak pernah kalau sekarang itu kan anak-anak dari kecil udah bahasa Inggris ya. Apa yang terjadi? Seleranya dari kecil terbentuk selera Inggris. Karena bahasa itu kan bukan hanya bahasa ya, tapi juga culture, makanan, cerita ya, tempat-tempat begitu ya. Saya tidak pernah belajar bahasa Inggris dari kecil. Saya hanya belajar Inggris mulai SMP. Tapi ketika kemudian saya harus belajar bahasa-bahasa Latin, bahasa Yunani, saya studi di Perancis, di Italia, saya harus belajar bahasa Perancis. Apakah ada kesulitan? Enggak. Kenapa? Karena otak saya belum capek. Waktu kecil saya hanya menerima pendidikan yang sifatnya prarasional, jadi otak itu fresh. Anak-anak yang dari kecil sudah dibebani dengan teori-teori, khawatirnya begitu umur 20 tahun udah capek. Masuk kampus sudah hawanya pengennya mager begitu ya. Terus nah kemudian tentu akhirnya nanti ujungnya adalah ketika
pendidikan berhasil, lalu kita memiliki figur yang namanya filsuf raja. Ya di sini tentu saja memang ada tendensi-tendensi anti demokratis dalam pemikirannya Platon ya. Karena dia pikir kalau pemimpinnya itu baik, maka semuanya akan baik. Nah tentu kita tidak mengambil ininya ya, karena kita mengambil pendidikannya saja. Bagaimana menciptakan orang yang akhirnya punya 4 keutamaan: ugahari, berani, bijaksana, dan adil. Tolong naik ke bagian skema. Sudah 10 menit Mbak? Sudah ya, sebentar ya. Maka ya, nah ini. Maka pendidikan itu menyangkut olah rasa, bagian perut ke bawah, olah raga, bagian tumos, dan akhirnya olah nalar. Terus naik lagi. Terus, sorry naik ke, ya sebelumnya. Terus, nah ini stop. Maka yang diminta adalah bagaimana kita menciptakan keutamaan-keutamaan tadi ya, menciptakan kalos kagatos, manusia yang baik dan elok. Kalau perut ke bawah itu bisa ditangani dengan baik, maka orang punya keutamaan keugaharian, tahu batas, self control. Kalau tumos ini dididik dengan baik, kita punya yang namanya keutamaan keberanian, courage. Dan akhirnya ketika rasio yang berhasil mengontrol epitumia dan tumos itu, dia rasionalitas yang ugahari dan berani, maka kita punya yang namanya kebijaksanaan, wisdom. Wisdom adalah ketika saya pinter, tetapi kepinteran saya itu juga ada self control dan ada keberaniannya. Itulah namanya wisdom. Jadi bukan hanya pinter ya, tapi pinter sekaligus kepinteran itu ada kendalinya, dan kepinteran itu manakala dibutuhkan dia berani. Hati-hati, karena kalau kita salah mendidik, banyak orang pinter tapi salah didik, maka rasionya akan melayani epitumia. Koruptor-koruptor itu kurang pinter apa? Ya toh, banyak orang-orang pinter ya, entah lawyer, entah apa ya. Kenapa? Karena salah didik. Maka rasionya malah melayani epitumia atau rasionya melayani tumos. Ya, kalau seperti itu lalu orang Jawa bilang salah kejadian ya, salah kejadian. Begitu Anyi, sebagai presentasi singkat, mungkin nanti lewat diskusi bisa kita perdalam. Terima kasih. Balik lagi terpesona ya. Saya saya nggak akan memberi catatan, masa memberi catatan sama Romo, siapalah saya ya memberi catatan pada Romo. Cuman maksudnya apa yang disampaikan Romo mengingatkan saya pada beberapa hal. Misalnya Romo mungkin tahu waktu pandemi kan, tadi ngomongin sport ya Romo ya. Saya ingat ponakan saya ujian berenang, dia harus merekam video berenang gaya bebas sama gaya dada di atas kasur. Jadi saya nangkep nih, memang ya begitulah ya, sport di kita. Saya juga bingung nih, apa gitu ya sebenarnya tujuannya gitu ya. Lalu soal bahasa Inggris juga mungkin kawan-kawan belum tahu, atau saya nggak tahu Romo sudah tahu atau belum. Tahun lalu itu keluar peraturan menteri baru Romo, tahun lalu ya, zamannya Nadiem. Peraturan menterinya itu bicara soal mewajibkan pelajaran bahasa Inggris dari SD gitu. Nah itu menarik sekali ya Romo. Alasannya nih lebih asik nih Romo. Alasannya lebih menarik lagi. Alasannya adalah untuk mengejar ketertinggalan ilmu gitu. Jadi ini mengingatkan saya, ini menarik banget. Memang apa namanya, seringkali tidak dilihat ya relevansinya bahasa dengan budaya, dan bukan hanya budaya, ternyata kan kita ngomongin perkembangan diri manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Begitu. Iya itu sih, sama ini mungkin tadi soal anak-anak dipaksakan untuk berpikir, ini jadi make sense buat saya kenapa sekarang banyak anak dari SD udah ngopi. Terus beberapa kali dengar dari teman-teman, ada tuh udah mulai banyak tuh anak-anak SMP yang bilangnya kalau belum ngopi belum bangun. Perasaan saya ngopi tuh waktu mahasiswa ngejar tugas karena sistem kebut semalam gitu kan ya. Terima kasih Romo, ini beberapa penjelasannya. Nanti kawan-kawan saya yakin sudah menyiapkan pertanyaan, karena sebenarnya hasil pendidikan yang baik adalah mereka yang mampu bertanya, bukan menjawab, begitu ya Romo. Jadi ini buat meringankan tugas saya sebagai moderator, tolong disiapin pertanyaannya ya. Oke, saya lanjut dulu ke yang kedua, mau ke Mas Safik dulu boleh ya Bu Wahya ya, izin. Mas Safik, pesantren tuh banyak menarik perhatiannya penggerak pendidikan di luar Mas, karena mungkin model pesantren itu tidak umum gitu. Kalau di Indonesia kan ada 45.000 ya katanya angka pesantren tuh, dari yang kecil sampai yang gede.
Dan konon 80% itu NU pesantrennya. Bener nggak tuh Mas? Klaim itu bener nggak gitu ya? Datanya nggak benar. Oh datanya nggak bener. Ya kira-kira segitulah ya. Oh yang bener 78. Berapa? Ya tapi ini kalau dalam kaitannya dengan sekarang nih Mas, mungkin saya mau nanya pesantren tuh seperti apa sih? Maksudnya dalam arti untuk saat ini dan ke depan gitu ya. Mesti gimana sih supaya tetap progresif dan nggak cuman kayak tadi kata Romo nanti nggak mendidik anak-anak yang malah jadi rasis dan lain-lain gitu ya, walaupun itu bukan hanya di pesantren ya, itu di mana-mana gitu. Mungkin itu Mas, silakan. Ya, terima kasih Mbak Arin, Romo, Mbak Waya. Karena menjawab pertanyaan seperti apa, saya pengen nampilin potongan video dikit yang mungkin memberi gambaran teman-teman yang belum pernah lihat pesantren. Ya, itu sedikit potongan yang mungkin menggambarkan pesantren ya, terutama teman-teman dari luar Indonesia yang mungkin belum pernah lihat pesantren ya, mungkin sebagian udah pernah lihat. Seperti apa sekarang mungkin tidak bisa digeneralisasi, udah sangat beda-beda, tapi saya kira gambaran ini mewakili sebagian pesantren yang ada di lingkungan NU. Karena tadi ini gambar di pesantren Tebuireng, pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Dianggap pesantren sendiri sudah ada sejak abad 18, walaupun pendidikan keagamaan Islam udah lebih jauh dari itu, tapi model pesantren yang akhirnya terwariskan dan didirikan oleh NU dianggap di abad 18. Di pesantren pada dasarnya memang tujuannya itu kan mempelajari ilmu agama. Ilmu agama Islam, jadi kayak sekolah teologi gitu ya, Romo. Yang diajarkan umumnya ya kitab-kitab terkait agama Islam, religious studies, Islamic studies. Tetapi di pesantren orang juga diajari hal-hal yang lain, terutama terkait skill hidup. Karena apa? Pada dasarnya ya semangat dunia pesantren dipengaruhi oleh filsafat pendidikan Islam. Ada kitab yang sangat terkenal dan selalu diajarkan di pesantren, Ta'limul Muta'alim, yaitu penulisnya Burhanuddin Az-Zarnuji. Tetapi kitab ini nggak bisa disebut sebagai filsafat pendidikan. Dia lebih mungkin pedagogi, cara belajar yang benar, lingkungan sosial yang benar, guru, adab, tata guru, murid terhadap guru, guru terhadap murid. Nah, yang paling terkenal itu kan memang kemudian dikenalnya bahwa di kitab Ta'lim itu kritiknya adalah ketaatan murid terhadap guru itu begitu besar gitu. Yang menurut saya memang ini dipengaruhi oleh zaman pada saat itu. Karena dalam konteks saya kira tradisi Islam di yang lain tidak begitu kuat ini. Jadi memang produk-produk kitab-kitab kuning ini kan memang dilahirkan pada abad-abad di mana saya kira feudalisme, monarki masih sangat kuat. Jadi itu juga yang tercermin dalam hampir mungkin semua kitab. Dan kitab-kitab kuning juga lahir dalam masyarakat yang relatif tidak heterogen. Negara bangsa belum ada, itu kekhalifahan Islam gitu kan, nggak ada bedanya misal di Eropa abad pertengahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi corak abad pertengahannya sangat kuat. Banyak orang sering menyalahpahami bahwa itu corak abad pertengahan atau memang warisan ajaran Islam. Ada perdebatan banyak di situ, tetapi saya menganggap banyak sekali yang sebenarnya memang itu mewakili corak abad pertengahan, bahkan enggak spesifik Islam, tidak milik peradaban Islam, atau karena begitu dicari legitimasinya juga tidak begitu kuat. Di dunia pesantren orang selalu menganggap bahwa
Belajar itu tujuannya pertama tentu menghilangkan kebodohan. Yang kedua, tujuannya untuk melahirkan insan kamil, orang yang baik, yang akhlaknya sempurna. Makanya sering ada ungkapan kan, akhlak lebih penting daripada kepintaran bla bla bla. Saya kira itu juga bias atau dampak dari itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya penting, tapi kita sering lihat di sosial media seperti itu gitu. Jadi membentuk insan kamil yang orang yang pada dasarnya memang mendekatkan diri pada Tuhan dan seterusnya. Dan ketiga, kalau kita mengutip pada Al-Farabi, ya pendidikan itu tujuannya untuk bisa nantinya melahirkan tatanan sosial yang baik. Gitu. Al-Farabi dikenal sebagai the second teacher, ya, Mu'alim As-Sani. Dia anggap, jadi the first teacher-nya itu Aristoteles dianggapnya. Jadi Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani, bahkan dalam konteks kepemimpinan dia menganggap ya yang layak jadi pemimpin itu ya kalau Plato itu filsuf raja, ini ditambah yang spiritual roh. Jadi filsuf raja filsuf tapi yang religius, yang insan kamil. Nah itu pemikirannya Al-Farabi terkait pemimpin. Jadi Al-Farabi disebut sebagai second teacher, Mu'alim As-Sani, dan dia mungkin yang bisa disebut sebagai filsuf pendidikan Islam yang itu memberi landasan, disadari atau tidak disadari, banyak pendidikan di lingkungan pesantren. Nah, di pesantren kalau bicara tentang insan kamil selalu dikaitkannya dengan laku-laku tarekat atau sufi. Jadi kalau cuma belajar fikih, hukum Islam, cuma belajar nahwu sorof gitu ya, bahasa, grammar, language, itu tidak akan membuat orang menjadi insan kamil. Orang bisa menjadi insan kamil kalau dia punya laku spiritual yang baik, tarekat akhlak yang baik dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira membuat pesantren berbeda dari umumnya sekolah yang didirikan oleh Belanda pada zaman itu. Saya kira politik etis Belanda menciptakan sekolah kepentingannya memang untuk memecahkan problem-problem kolonial dan problem-problem industrial yang dia hadapi dan problem administrasi di situ. Walaupun kita tahu pada gilirannya politik etis yang diciptakan Belanda melahirkan banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi pejuang kemerdekaan, tetapi bahwa kepentingannya di situ. Nah, pesantren sama sekali tidak punya kepentingan untuk mensukseskan atau melayani pemerintahan kolonial. Dia menjadi entitas yang independen, tapi kemudian menjadi sangat religius dan menjadi sangat agraria. Kita tahu bahwa saya kira salah satu tujuan pendidikan adalah membekali manusia agar mampu memecahkan persoalan hidupnya. Persoalan hidup tentu setiap zaman berbeda. Dulu orang bisa menanam padi, orang bisa menanam cabai, menanam tomat, memelihara ayam. Itu adalah skill yang sangat penting. Tidak semua orang bisa. Saya dengan setua ini atau semuda ini menanam pepaya, tumbuh, berbuah, seneng. Ternyata nggak lama mati. Saya nggak tahu ternyata di bawahnya itu ada kayak gorong-gorong air. Jadi jelasin sama teman, itu di bawahnya ada saluran air. Jadi kalau pepaya akarnya kena terlalu saluran air, dia akan membusuk dan mati. Artinya saya nggak punya pengetahuan yang cukup urusan menanam pepaya. Di zaman ini itu mungkin tidak saya butuhkan, tetapi di zaman dulu skill dan pengetahuan menanam menjadi sangat penting. Nah, hari ini tentu ketika ada beberapa tujuan, pesantren juga punya tantangan, tentu mengalami kesulitan. Ya, dalam konteks tujuan bahwa untuk melahirkan manusia yang baik atau insan kamil ya, untuk dan juga beribadah kita mendekatkan kepada Tuhan. Dalam konteks menjawab bagaimana pesantren bisa memecahkan problem zaman, saya kira ada tantangan-tantangan besar. Karena apa? Corak agrarian di pesantren NU masih sangat-sangat kuat. Hari ini saya kira di antara orang di Jabotabek gitu ya, itu yang cara hidupnya, mode of production-nya masih agrarian, mungkin bisa dihitung. Sedikit sekali mungkin 5% tidak ada. Semua mode of production-nya, cara hidupnya udah industrial, udah kantoran, udah masuk dalam lingkaran kapitalisme.
Semua orang udah nggak bisa lolos, termasuk kita juga itu. Gitu kan. Nah jadi pesantren satu sisi dengan tradisi kayak NU yang selalu komitmennya, romantikanya terhadap tradisi sangat kuat, itu menghadapi kesulitan untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu besar. Indonesia sekarang, sebagian besar wilayah di Indonesia itu udah coraknya menjadi urban, udah kota, bukan lagi desa. 50% lebih wilayah ini dianggap ini. Nah itu tantangan buat NU karena pendidikan pesantren masih sangat-sangat berakar dan bercorak agrarian, sementara anak-anaknya mungkin udah nggak punya sawah, nggak punya kebun. Ketika pulang nggak ada sawah yang harus dicangkul, nggak ada kebun yang harus dibajak. Mereka harus melamar kerja. Saya produk pesantren, saya dari kecil, saya nggak punya ijazah. Saya dulu nggak bisa kuliah begitu lulus SMA, lulus aliyah, karena saya nggak punya ijazah negeri. Dulu ada ujian nasional untuk bisa masuk universitas harus punya ijazah negeri. Saya nggak punya. Saya harus nganggur 1 tahun, saya ikut persamaan, baru saya bisa kuliah. Nah, tapi kalau sekarang kan udah bisa ya, nggak mensyaratkan itu. Nah, jadi bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi pesantren menghadapi saya kira lingkungan kapitalistik, industrial, dan juga formalitas yang saya kira makin mencengkram, itu tidak mudah. Akhirnya yang dilakukan pesantren memang sebagian menjadi formal. Nah ini problem. Hampir semua pesantren hari ini punya sekolah. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai kelas 9. Dulu tidak ada. Zaman bapak saya nggak mengenal kelas, nggak mengenal sekolah. Tadi ngaji bareng-bareng, gitu kan, ada sorogan ibaratnya, jadi dipanggil satu-satu gitu, gitu, ada belandongan yang rame-rame, jadi kiai baca kitab, santri semua megang kitab masing-masing, nah itu yang belandongan. Tapi ada yang sorogan, disuruh maju satu-satu, coba baca halaman sekian, ini sekian, dibaca kan bahasa Arab ya, suruh dijelasin, nah, maksudnya apa ini, nah kalau dia oke, nah itu cara checkingnya. Jadi belandongan dan sorogan. Satu sisi merdeka, karena di pesantren tradisional nggak ada ujian, tapi biasanya ada hafalan. Nah ini saya itu hal yang memorizing, menghafalkan itu oleh pedagogi modern dikritik besar. Tapi di pesantren ditekankan, dan menurut saya argumentatif ketika ini, karena belajar studi Islam kita harus menghafal Quran dan hadis. Kalau kemampuan memorizing nggak kuat, nggak bisa. Para periwayat hadis, kalau nggak ada orang-orang yang memorizingnya kuat, kita nggak bisa sholat yang muslim. Teman-teman bisa sholat, Allahu Akbar, tahiyat, sujud, ruku, itu karena hadis-hadis yang dihafalkan oleh para perawi hadis. Dihafalkan. Salah satu syarat untuk orang menjadi perawi hadis itu ingatannya harus kuat. Kalau dianggap dia mudah lupa, itu hadis yang dia riwayatkan statusnya lemah, karena dianggap ingatannya lemah. Makanya kemudian memorizing itu jadi salah satu hal yang ditekankan. Ada namanya kitab Alfiyah, padahal itu sebenarnya kitab grammar bahasa. 1000 bait itu wajib dihafalkan. Jadi kayak saya dulu diwajibkan, apalagi yang ngajar bapak saya sendiri. Tapi ya sekarang lupa, 10 bait itu juga lupa. Karena tidak berprofesi di situ. Tetapi ini hal-hal yang memang membuat pesantren harus mengadaptasi. Kita tahu bahwa dunia kreativitas itu menjadi tantangan hidup hari ini. Negara untuk bisa maju, STEM-nya harus kuat, kreativitasnya kuat, inovasinya kuat. Itu adalah cara kita memecahkan problem hari ini. Tentu dengan pendekatan yang sangat memorizing, kita nggak bisa memecahkan problem hari ini. Nah itu sekilas ya, tantangan-tantangan yang dihadapi pesantren dan kenapa pendidikan pesantren seperti sekarang. Walaupun hari ini efek ya, saya kira sejak Orde Baru, NU itu terangkul lagi oleh negara. Kalau dulu NU itu kan di luar stadion gitu ya, boro-boro ikut nendang bola ya, nonton di dalam stadion aja nggak bisa. Sekarang NU udah kemana-mana, bahkan dikasih konsesi tambang gitu kan. Itu menunjukkan betapa NU itu udah sebegitu tadi, cara pandang negara berubah terhadap NU, cara pandang NU terhadap pemerintah juga berubah. Nah tetapi juga ada implikasi termasuk di pesantren. Banyaknya bantuan negara ke pesantren membuat mereka kemudian berkepentingan atas dana BOS. Kemudian berkepentingan untuk menyesuaikan kurikulum yang membuat lulusan aliyah pesantren hari ini saya kira mungkin jauh lebih tidak pinter daripada lulusan
level aliyah pesantren zaman dulu. Tapi memang itu membuat bensin pesantren menjadi lebih aman. Makasih Mas. Terima kasih. Tadi saya udah mau nyetop, taunya ngaku dosa. Mungkin kan ada Romo ya, ya udahlah ngaku dosa dulu soal tambang ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dulu nggak ada kelas-kelas ya, Mas Syafiq ya. Kalau sekarang sudah jadi berkelas-kelas, makanya makin susah kita merebut alat produksi ya ternyata karena sudah berkelas sekarang ya. Oke, terima kasih. Baik, Mas Syafiq, nanti saya yakin teman-teman udah punya pertanyaan, nggak boleh nanya tambang ya, nggak boleh ya Mas ya, nggak boleh nanya tambang. Nanti silakan bertanya soal model dan sistem pendidikannya boleh, filsafat pendidikannya boleh, tapi jangan tanya tambang. Nanti tanya tambang di situ aja. Tadi Romo sempat menyebut orang pintar, terus Mas Syafiq sempat menyebut soal pendidikan itu tujuannya adalah menghilangkan kebodohan gitu ya. Teman-teman, konon katanya orang pintar minum sesuatu yang dijual di kantin. Jadi saya sekalian promosi di kantin sana, karena udara nanti malam akan dingin, teman-teman bisa meminum dan membeli makanan-makanan yang dijual di kantin. Begitu. Ini pesan sponsor. Terima kasih. Sekarang saya akan menyerahkan pada Ibu Wahya. Kenapa saya taruh Bu Wahya terakhir? Karena di sini ada unsur pemerintah. Nah, gini Bu Wahya, kita kan sangat sering berganti image-nya adalah ganti menteri, ganti kebijakan. Terus ngakunya bukan ganti kebijakan, yang sekarang malah ganti filsafat pendidikannya gitu. Tapi kayaknya masih ya gini-gini aja gitu ya Bu Wahya ya. Ki Hajar di banyak buku disebut gitu, tapi sebenarnya siapa sih di antara kita yang benar-benar mengerti pemikiran Ki Hajar dan kemudian menghidupi pemikiran Ki Hajar? Ini translator apa tuh bahasa Inggrisnya menghidupi? Saya nggak tahu, tapi bukan hanya memahami gitu ya, tapi benar-benar menghidupi pemikiran Ki Hajar. Supaya nggak cuma jargon gitu ya Bu. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, dari sekian banyak prinsip-prinsip Ki Hajar gitu ya, sebenarnya apa sih Bu yang bisa dibilang bahwa oh ini loh pendidikan kita, bukan hanya sekolah kita tapi sistem pendidikan kita ini benar-benar menghidupi pemikiran Ki Hajar. Silakan Bu. Terima kasih. Ini terima kasih juga sama Romo dan Mas Syafiq yang tadi sebetulnya udah banyak paparan juga yang, nah ini beruntungnya kalau yang terakhir itu kami tinggal mengekor aja. Ya, ya, ya sebetulnya kalau kita bicara tentang Ki Hajar gitu ya, yang dianggap sebagai bapak pendidikan di Indonesia, tapi yang selalu terlupakan gitu ya. Nah sebenarnya kan tujuan pendidikan sendiri kalau menurut Ki Hajar itu kan selamat dan bahagia gitu ya. Nah ketika selamat dan bahagia berarti kan tidak ada unsur-unsur penindasan, tidak ada hal yang dituntut harus ini harus itu seperti itu ya. Nah jadi Ki Hajar menempatkan manusia ini sebagai sesuatu bukan sumber daya manusia gitu ya. Jadi bagaimana membangun manusia seutuhnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah sehingga membangun manusia seutuhnya itu kalau menurut Ki Hajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah tadi udah diuraikan tuh sama Mas Syafiq tadi ya, kodrat alam dan kodrat zaman, juga Romo tadi ya. Nah bagaimana sih kodrat alam dan kodrat zaman? Nah kalau Ki Hajar itu disingkat SBII gitu ya, jadi sifat, bentuk, isi, dan irama. Nah sifat dan bentuk itu sangat berkaitan dengan kodrat alam. Karena sifat itu sebetulnya sesuatu yang universal. Tadi Plato juga mengatakan gitu ya. Jadi bagaimana sesungguhnya semua makhluk itu pasti punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang luhur. Nah itu tentunya punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang dan menuju kehidupan yang tertib damai. Nah itu kalau Ki Hajar gitu ya. Nah jadi sifat ini lebih ke anugerah Tuhan dan ini universal. Jadi ke semua orang punya nilai-nilai kebaikan gitu ya. Jadi ada, dan bentuk itu selalu mengikuti juga kondisi dan situasi alam di mana manusia itu hidup. Misalnya contoh tadi yang upacara yang dari apa tadi? Ya kasepuan tadi ya. Nah ini pasti bentuk itu mengikuti di mana manusia itu hidup.
Dan semua ditujukan untuk mengarah ke sebuah kebaikan gitu ya, kebaikan, keselamatan gitu ya. Tadi juga kenapa kita ada ritual seperti itu juga tujuannya untuk supaya seluruh acara ini selamat gitu ya, selamat dan bahagia. Nah, jadi bentuk ini selalu berbeda-beda di semua daerah, semua wilayah. Kalau di Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke, dan juga ini Asia Pasifik juga di benua-benua pasti ada sesuatu yang bentuknya itu selalu mengikuti alam di situ gitu ya. Nah, kemudian yang kedua isi dan irama. Nah, itu ditentukan oleh kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa mendidik anak itu tidak sesuai dengan zamannya. Jadi selalu mengikuti gitu ya. Nah, ini sejauh mana pengetahuan itu digali, dan semua saya kira punya kearifan-kearifan lokal. Dan kenapa Ki Hajar itu ada jenjang-jenjang perkembangan gitu ya. Tapi karena Ki Hajar ini Jawa sehingga pendekatannya dengan windon gitu ya. Jadi satu windu itu 8 tahun. Jadi di 0 sampai 8 tahun di windu pertama ini adalah masa wirogo, masa di mana anak banyak bertanya, banyak bergerak, karena juga seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya juga butuh berkembang sehingga dia butuh bergerak. Nah, tadi kalau Romo ada yang dari perut ke bawah gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga di Jawa, di Ki Hajar juga ada fase-fase seperti itu gitu ya. Dan fase 0 sampai 8 tahun itu pun masih ada 0 sampai 3 tahun dan 3 sampai 8 tahun. Jadi ada masa vital di mana tadi yang masalah makanan, kebersihan, kehangatan. Nah, karena manusia ini sangat tergantung dengan makhluk lain gitu ya. Karena di usia 0 sampai 3 tahun itu bayi sangat tergantung dengan ibunya, sangat tergantung dengan orang dewasa di sekitarnya. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dan ini masih utuh, gerakannya semua masih refleks gitu ya, belum diperintah oleh otak. Kemudian di usia 3-8 tahun ini sudah muncul yang namanya Trisakti Jiwa. Nah, tadi cipta, rasa, karsa. Nah, ini yang harus dikelola, dan anak ini belum berpikir dengan otak, tapi masih melalui panca indera. Sehingga bagaimana panca indera ini dikuatkan. Tadi misalnya kita melihat juga yang bunyi-bunyian tadi dari Korea ya. Nah, ada hentakan, ada bunyi yang kecil-kecil, ada yang ritme yang, nah ini semua mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi bagaimana panca indera itu ketika diasah, dan ini akan terpakai seumur hidup kita gitu ya. Itu bisa kita panggil dalam karya-karya seni, karya apapun gitu ya. Itu di bagaimana kekayaan dari tangkapan panca indera tadi. Oleh karena itu pendidikan usia dini itu sangat vital gitu ya. Menurut Ki Hajar ini adalah menentukan bagaimana masa depan si anak itu gitu ya. Dan ini tidak bisa diulang, itu hanya di 0 sampai 8 tahun. Sehingga ketika pendidikan ini gagal, ya itu akan berakibat fatal gitu ya. Jadi jangan sampai kita menekan otak. Ibaratnya kalau komputer, kalau pikirannya udah ditekan dulu itu akan lemot gitu ya. Kenapa kita jadi bangsa yang tidak kreatif? Kita sekalipun di PAUD-nya udah pinter baca, udah lancar baca, lancar berhitung, tapi numerasi kita, literasi kita rendah gitu ya. Karena itu hafalan itu tadi udah membebani otak gitu, padahal itu belum masanya gitu. Nah, jadi Ki Hajar sangat memikirkan fase-fase itu, karena ini tadi sangat mempengaruhi di kehidupan yang akan datang. Kemudian fase berikutnya itu yang disebut masa wirogo wiromo. Nah, itu masa intelektual gitu ya, masa mencari gitu, masa mengisi. Dan ini tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan pribadinya, tetapi ini lebih meluaskan wawasannya. Nah, seperti itu sehingga oke lah kita bisa mencari sesuatu, karena tadi hormonnya juga masih tinggi. Kita masih silahkan lari sejauh mungkin gitu ya untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah,
di masa itu masa intelektual, masa mengisi. Kemudian di masa Wiromo itu masa usia 16 sampai 24 ini Wiromo, masa di mana orang sudah menemukan jati dirinya, menemukan passionnya, menemukan sesuatu yang dengan berdarah-darah dia perjuangkan, dan ini akan mempengaruhi di dalam kehidupannya, dan ini disebut masa puber kedua, dan ini juga sangat berpengaruh dalam hidupnya. Nah, jadi kurikulum mestinya disesuaikan dengan fase-fase ini tadi gitu ya. Nah, tapi kemarin Pak Gibran bilang katanya, oh dari usia PAUD sudah harus ada matematika. Nah, ini harus baca dulu ini bukunya Ki Hajar saya kira ya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya bukan langsung dari otak tadi, karena itu sedang membentuk syaraf-syaraf otak yang nantinya kecerdasan itu ditentukan ketika orang hidup tidak terperintah gitu ya. Jadi kemerdekaan, sehingga Ki Hajar mengatakan bahwa kalau bicara pendidikan itu nggak bisa dilepaskan dari kemerdekaan dan kebudayaan, karena pendidikan itu adalah tempat untuk menyemai bibit-bibit kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat bangsanya. Nah, ini yang jadi kita kalau ngomong pendidikan nggak bisa dilepaskan dari kebudayaan gitu ya. Jadi itu melekat gitu. Dan kenapa juga bahasa daerah itu penting? Karena bahasa ini alat untuk berpikir gitu. Nah, kalau kita tercerabut dari bahasa kita sendiri, dari daerah kita sendiri, kita nggak akan kenal kearifan-kearifan lokal yang hidup di situ gitu. Nah, saya masih suka diceritain sama simbah saya gitu ya. Jadi canggah saya itu dulu punya keahlian, sekarang belum ada pesawat, waktu itu belum ada pesawat aja gitu. Simbah saya itu udah bisa misalnya dari Jogja ke Surabaya, itu dia hanya menghentakkan 3 kakinya dan berdoa itu udah sampai sana gitu. Nah, itu kan itu dianggap itu bukan ilmu yang luar biasa gitu. Makanya tadi Nadim sampai kenapa harus bahasa Inggris supaya kita nggak ketinggalan. Loh, kita tuh punya banyak pengetahuan gitu ya, punya ilmu yang itu kita bisa bikin tempe bosok aja bisa dimasak enak sekali gitu ya. Nah, itu mungkin di Amerika nggak tahu gitu ya, kalau itu tuh bisa untuk obat. Saya tuh soalnya waktu kecil dicekoki temu ireng dan tempe bosok gitu ya. Nah, itu untuk nafsu makan gitu ya. Dan itu kita punya kearifan lokal yang sangat luar biasa. Orang bisa bertahan, bisa nggak makan gitu ya, tapi dia dengan semedi, dengan apa itu bisa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, itu bisa gitu loh. Dan itu kalau kita nggak punya ilmu itu nggak mungkin, dan itu dianggap dianggap klinik gitu ya. Nah, banyak hal yang hilang karena kita nggak paham tentang kearifan lokal. Dan itu misalnya di budaya-budaya kayak di budaya petani itu ada ritual wiwit itu ya. Nah, wiwit itu kenapa ada menghadirkan umbi-umbian, kemudian ada jenis-jenis tanaman tertentu, dan itu ternyata ketika umbi-umbian itu kita pelihara terus, nah itu akan menjadikan ketahanan pangan gitu ya. Ketika masa paceklik itu ada umbi-umbi yang tahan sampai bertahun-tahun tidak busuk. Ada waluh, ada umbi, ada segala macam, itu akan hidup. Ketika ada bencana, kita bukan menghadirkan mie instan gitu ya, karena terigu tuh nggak bisa ditanam di Indonesia gitu. Nah, karena budaya ini hilang sehingga kita nggak kenal lagi umbi-umbian dan nggak kenal lagi itu tentang ketahanan pangan itu yang seperti apa. Ketika terigu datang itu juga tepung-tepung di Indonesia itu tersingkir gitu. Padahal sementara itu ada. Nah, kenapa Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu harus mengakar kepada budayanya, itu juga dalam rangka supaya orang itu bisa survive gitu, bisa hidup gitu. Dan kenapa juga misalnya budaya-budaya itu kayak misalnya orang itu kan selalu punya keturunan gitu ya. Kalau misalnya ada upacara-upacara, misal upacara mau nikah, upacara hamil ada mitoni, ada segala macam ya. Nah, itu semua diciptakan juga untuk memunculkan
kehidupan perekonomian gitu ya. Misalnya kalau waktu misalnya mitoni itu ada sampai ganti baju 7 kali gitu ya, jarik 7 kali, dan itu ada semua, ada filosofinya dulu. Misalnya ada tumbar pecah, nah itu supaya nanti bayinya lahirnya gampang gitu ya. Ya, terus kalau misalnya menikah itu ada sido luhur, sido mukti, jariknya itu ada harapan-harapan di situ diselipkan. Nah, jadi selalu terkait erat dengan kehidupan yang ada di masa itu gitu ya. Makanya kenapa harus sesuai dengan zaman tadi ya, isi dan irama. Nah, irama itu tadi lebih ke seni tadi ya, yang tadi juga udah disinggung sama Romo tadi ya, Romo Setio juga ya. Nah, jadi orang punya keindahan, memunculkan keindahan, dan itu semua tadi ya, keselamatan dan kebahagiaan. Dan kalau secara singkat itu Ki Hajar Dewantoro itu ada trilogi gitu ya, ada 7 trilogi. Ini udah tak tulis supaya saya nggak lupa ya, tapi nggak tahu itu sekarang juga dihidupi atau cuma dihafal aja gitu ya. Tapi kalau kata Ki Hajar katanya ilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, jadi kalau tidak dijalani, tidak di ini ya itu tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Nah, ini ada 7 trilogi. Itu yang Trijuang itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Nah, ini mungkin yang kita udah familiar gitu ya, udah tahu, dan itu bagaimana menghidupi itu ya. Nah, tadi yang Tut Uri Handayani itu masih diterjemahkan lagi jadi metode Among gitu ya di pendidikan. Mungkin nanti ada diskusi lebih lanjut lagi. Kemudian ada Tri Rahayu itu ya, memayu hayuning saliro, itu memajukan dan menjaga diri. Nah, jadi bagaimana memajukan dan menjaga diri, kemana memayu hayuning bongso, memelihara dan menjaga bangsa, dan memayu hayuning bawono, memelihara dan menjaga dunia. Nah, jadi Ki Hajar itu udah visioner gitu ya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga memikirkan untuk kehidupan seluruh dunia. Kemudian ada Trikon, itu continue. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita gitu ya. Dan ada konvergen. Nah, konvergen itu kita bisa menyerap budaya-budaya yang lain sebagai pengetahuan, sebagai meluaskan wawasan, tetapi tetap konsentris. Jadi kita tidak kehilangan jati diri. Kalau orang Jawa itu ngeli ning ojo keli gitu ya. Jadi kita tetap punya kepribadian. Jadi kita tidak hanya sekedar mengikuti arus gitu ya, tapi kita punya kepribadian. Kemudian ada Tringa, itu ngerti atau memahami, mendalami pengetahuan, mampu menganalisa dan mengambil kesimpulan, bukan sekedar menghafal. Kemudian ngeroso, ya, itu merasa-rasakan, menimbang-nimbang, dan ngelakoni, itu melakukan, itu menjalankan. Nah, ada juga Trien itu ya, niteni, niroke, nambai, melihat dengan sesama. Nah, kalau di salam itu kami sebut riset gitu ya. Jadi niteni, niroke, menirukan, kemudian nambai itu menginovasi. Nah, Trisakti jiwa itu cipta rasa karsa, dan yang terakhir itu Tripantangan. Jadi larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan, larangan untuk menyalahgunakan keuangan, dan pelanggaran kesusilaan. Nah, jadi sebetulnya filosofi pendidikan Ki Hajar itu sangat holistik. Kalau itu kita kurikulumnya kembali ke kurikulum Ki Hajar, sebetulnya kita nggak susah-susah sih gitu loh, nggak harus ganti-ganti kurikulum gitu loh, karena ini sudah sangat visioner dan lengkap seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Wahya. Izin Bu Wahya nanti, oh ya tepuk tangan dulu buat Bu Wahya. Izin nanti ini kayaknya tulisan ini boleh ya kami minta buat teman-teman jaringan pendidikan alternatif, maupun nanti mungkin bisa juga diterjemahkan buat orang-orang dari luar ini untuk bisa memahami pemikiran Ki Hajar gitu ya. Menarik sekali sebenarnya ketiganya bicara soal bagaimana pendidikan itu harusnya memang memanusiakan manusia dengan kodrat alam dan lain-lain. Kemudian Mas Safik juga sebut bahwa ujungnya sebenarnya nanti tatanan sosial gitu ya Mas. Sebenarnya kalau teori perkembangan moralnya Kohlberg juga selalu bicara gitu, level 6 tuh nanti udah bicara apa, masyarakat madani, insan kamil dan lain-lain. Tapi sebenarnya semua bicara sesuatu yang sangat personal yang sebenarnya ujungnya tatanan sosial.
yang juga bikin saya nggak paham adalah kenapa itu diterjemahkan dalam sistem pendidikan nasional yang matematika, bahasa Inggris, dan jangan lupa Bu, yang lebih keren lagi coding, nah, gitu ya. Jadi nanti kita tanya sama Mas Gibran, akan ada di pertemuan nasional berikutnya, mungkin kita akan undang, tapi bukan saya moderatornya. Baik, ini sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi saya tadi sudah memohon-mohon supaya boleh 2 pertanyaan, boleh ya Mbak Aya ya, 2 pertanyaan aja dari peserta, saya tahan pertanyaan saya kalau gitu. Silakan Ibu, Bapak, kawan-kawan sekalian, yang dari luar juga boleh kalau mau bertanya ya Mbak Aya, nanti diterjemahkan. Silakan. Mungkin singkat ya, karena waktu kita mungkin saya cuma dapat tambahan 5 menit, 10 menit untuk tambahan ini. Iya, terima kasih. Salam kenal Romo, Bu Wahya, dan Mas Safik. Saya Meli dari Tasikmalaya. Pertanyaannya singkat aja sih kepada ketiga orang di depan. Kita tahu sistem pendidikan kita seharusnya begini, begitu, dan segala macamnya. Tapi kita tidak bisa pungkiri apa yang bisa kita lakukan kalau semuanya sudah terlanjur menuju ke arah yang tidak kita harapkan. Misalnya saya pribadi, saya punya anak umur 3 tahun. Saya pernah belajar di Salam waktu itu, memberikan kesempatan dia untuk hidup merdeka sedari dini gitu. Tapi saya juga tidak ingin teman-temannya masih tersandra dengan pemikiran-pemikiran yang harus A, harus B, harus C gitu Bu. Jadi bagaimana kita bisa melihat ataupun memberikan pandangan dengan sistem pendidikan yang sudah didesain sedemikian rupa yang ternyata tidak mendukung sesuatu yang kita harapkan untuk bisa lebih baik. Begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk ketiganya nanti ya. Mungkin tips singkat aja dari ketiganya. Satu lagi mungkin pertanyaan. Silakan Mbak Nona di ujung. Oh, sorry. Satu dulu. Berarti saya tambahin 3. Silakan. Hello. Hello, my name is Christine Price. I'm from Australia. Thank you, the 3 panellists. It was, for me, insightful to hear what you're having to say. But my question was with when you want to be able to retain languages and retain cultures, and also you're moving in a different world and so on, how do you, or how does the government of Indonesia help to support the continuing languages and the continuing cultures without, so that can be a broader conversation in any education that a child has? Mungkin pertanyaannya bisa saya translate seperti ini. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa mensupport kelestarian budaya dan bahasa. Kelestarian budaya dan bahasa. Oke. Thank you. I'm sorry, I've given the opportunity to Mbak Nona. Connected to masalah budaya, masalah bahasa itu juga makin hilang. Tapi pendidikan juga punya masalah gitu ya. Teman-teman banyak yang bergerak untuk penguatan budaya lokal, penguatan komunitas lokal. Ini agak kesulitan kalau bebannya juga kemudian harus masuk ke pendidikan. Ini solusi. Jadi aku menanyakan solusinya, karena teman-teman yang bergerak untuk penguatan komunitas lokal sebenarnya sangat berharap itu bisa integrated gitu ya, terintegrasi. Iya, bisa integrated gitu. Tapi agak kesulitan karena jadi maksud aku gini, gimana nih strateginya dengan masyarakat sipil yang beragam sebenarnya, yang punya masing-masing punya kerja di wilayah masing-masing gitu, yang kemudian gimana kita bisa bersinergi dengan terutama mereka yang teman-teman yang bergerak di wilayah pendidikan. Demikian. Terima kasih. Solusi sih sebenarnya yang bisa kita
kerja bareng-bareng gitu. Terima kasih. Makasih. Mbak Nona, Ayah boleh nggak saya minta tadi yang dari Butan pertanyaannya? Nanti sebetulnya pertanyaannya Mbak Nona mungkin kalau ditanya solusi mungkin agak bingung ya. Maksudnya bukan di wilayah diskusinya, tapi saran saya nanti atau besok ya sekolah. Ada sekolah. Besok ada sekolah yang akan juga bicara integrasi yang tidak hanya muatan lokal. Lalu teman-teman sekaligus promosi juga nanti di ruangan pertemuan nasional jaringan pendidikan alternatif ada kawan-kawan dari RMI, ada Bu Guru Ari dari Papua, ada beberapa pihak yang mungkin kita bisa diskusikan lebih jauh di situ bagaimana kontekstualisasinya. Saya tunda nggak apa-apa ya Mbak Nona, karena sayang banget kalau dijawab cuma singkat dalam waktu 2 menit gitu. Mungkin boleh tadi jadi bertanya Mbak Aya yang dari Butan. Hello, my name is Tenzin. I'm from Bhutan, currently living and studying in Australia. My PhD topic is to do with alternative schooling, thus I'm here. One question, I am not sure if this is true, but I have visited several schools in Australia, and there seems to be a visible difference in terms of in terms of that connectivity between one another, between the schools that are independent and the schools that actually religiously follow certain religion. So my question, because there was a little bit of conversation around religion there, what is your take on that? Because more and more we are becoming a diverse society, so many people in the same community, and schools are detracting and retracting from enforcing religion because you don't want to hurt one another and create chaos. So no religion, some schools say. We will not talk about religion in this school. That is personal choice. But children spend 80 to 90% of their time in the school, and religion provides that anchor for life individually, no matter what religion we follow. How do we navigate through that as we form this pathway in alternatives education without totally neglecting religion, is what I wanted to ask. Thank you. Oke. Kalau diterjemahkan Mas Safik enggak sudah paham, tapi mungkin diterjemahkan buat semuanya lah ringkasnya, kira-kira bagaimana mempertahankan pendidikan agama yang baik di sekolah ini gitu ya, kemudian di tengah lingkungan masyarakat yang sangat diverse itu gitu kira-kira ya, dan bagaimana itu dinavigasi melalui alternatif ya, pendidikan alternatif gitu. Bagaimana pendidikan agama itu terintegrasi di alternatif, mungkin itu juga. Oke, baik, terima kasih. Saya persilahkan menjawab Mbak Aya, saya minta waktunya tambahan, berarti ya mungkin 5 menit di setiap narasumber. Buat Mas Safik saya tambahin 2 menit karena ada pertanyaan yang spesifik. Silakan. Saya langsung jawab yang pertanyaan tadi ya, soal bagaimana mendidik anak-anak ya. Sementara sistem di pemerintahan negara itu ya kita tahu semua lah, kondisi di Indonesia ganti menteri, ganti kebijakan ya, dan ujung-ujungnya ya sama saja begitu ya, tidak ada perbaikan apapun ya. Kalau saya merasa begini, jadi tentu tanggung jawab pendidikan itu kan negara ya, tapi kan juga jangan lupa orang tua, jadi masyarakat sipil dan orang tua. Maka menghadapi selama negara kita itu kayak gini-gini aja begitu ya, dan kita tahu nggak akan kemana-mana juga begitu ya, dengan seluruh jargon omongannya yang aneh-aneh itu ya, semuanya hanyalah proyek ya. Maka ya lalu ya kita sebagai orang tua, lalu kita sebagai masyarakat sipil ya, kalau kita concern dengan anak-anak kita, lalu kita usahakan apa yang baik buat mereka. Arti dari paideia yang sering dilupakan orang, jadi upbringing ya, memang membesarkan, itu sebetulnya adalah maknanya menurut saya ya, paideia adalah transfer budaya. Jadi ketika Anda mendidik anak, Anda itu mentransfer budaya. Budayanya siapa? Ya budaya Anda, masa budaya orang lain? Yang kita tularkan pada anak-anak itu kan selera makan saya,
film apa yang menurut saya baik, ya, buku apa yang menurut saya baik, perilaku apa yang menurut saya baik, itu kan yang kita tularkan. Sesimpel itu sebetulnya pendidikan itu ya. Maka Anda sebagai orang tua itu Anda harus punya keyakinan apa yang baik, apa yang memang sebaiknya saya tularkan pada anak-anaknya. Maka satu soal kecil misalnya tentang HP. Saya tahun lalu baru dari Perancis, Jerman, saya jalan ke taman-taman begitu ya. Saya tuh senang melihat ibu-ibu muda ya, bawa anak-anak gitu ya, anak-anak kecil ya di bawah 5 tahun, lalu mereka bermain bersama-sama, kejar-kejaran lari-lari. Tidak ada yang pegang HP. Nggak ada. Ibunya nggak pegang, anak-anak apalagi. Jadi pendidikan 0 sampai 5 tahun itu adalah fisik. Tadi Bu Wahya mengatakan berpikir dengan panca indera. Anak-anak itu memang berpikirnya dengan panca indera. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakannya, itulah cara mereka berpikir. Dan pendidikan itu ya seperti itu. Ya. Beda ketika saya ceramah di Ambarawa, di kota saya, kota kecil di Jawa Tengah ya. Saya tanya pada publik ya, Pak, itu kalau ada anak nangis, umur 3 tahun, 2 tahun ya, lalu sama ibunya dikasih HP supaya diem, menurut Bapak baik nggak? Oh ya baik itu Romo, baik. Ini kan sinting kan. Jadi ini menunjukkan betapa pola pikir masyarakat kita sekarang juga sudah rusak. Ya. Seolah-olah HP ya yang sekarang ini menjadi penyakit mental health paling parah ya di kalangan anak muda sekarang ya. Sudah sedemikian toksik ya. Ini menghancurkan masa depan banyak anak muda loh. Ini gimana ini? Maka kita sebagai orang tua, saya juga sebagai pendidik ya, saya punya prinsip-prinsip saya sendiri. Jadi kalau saya lihat misalnya ada anak didik saya yang terlalu addicted ya sama HP ya, saya ambil HP-nya. Kamu harus puasa HP, selesai. Saya butuh informasi. Too much information kills information. Kalau kamu mengkonsumsi terlalu banyak informasi, kamu nggak ngerti lagi apa yang kamu konsumsi, nggak paham lagi. Ya jadi harus ada semacam keyakinan-keyakinan, nilai-nilai budaya, termasuk budaya bahasa lokal begitu ya. Yang itu yang kita tularkan dan memang sayangnya ini autokritik untuk saya juga ya. Misalnya adik-adik saya, kita semua orang Jawa, besar lalu di Jakarta. Apa anak-anak dilatih bahasa Jawa? Enggak. Jadi kita sendiri itu nggak pede dengan budaya kita, sehingga lalu anak-anak itu bertumbuh dengan budaya yang orang tuanya juga nggak ngerti, nggak paham ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini positif atau negatif ya. Kultur Indo ini ya, Indo ini kan artinya mix ya, campur aduk ya. Kultur Indo ini yang mendominasi, apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk saya tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa misalnya ponakan-ponakan saya, kalau saya ajak ngomong bahasa Jawa sudah nggak ada yang ngerti. Padahal mereka anaknya adik-adik saya sendiri, yang mana kami semua tumbuh dengan nilai-nilai Jawa. Nah, tolong direfleksikan kalian sendiri bagaimana pembudayaan macam apa yang sedang kalian lakukan. Paideia adalah pembudayaan. Terima kasih. Terima kasih, saya menambah sedikit aja sebetulnya. Lakukan apa yang kamu yakini gitu ya. Kalau kita udah meyakini sesuatu yang benar ya lakukan itu gitu. Nah tapi kan kadang-kadang sekarang tuh banyak orang tua yang sudah tidak percaya diri mendidik anaknya. Karena melihat, oh sekarang itu udah canggih, sekarang udah ini nggak bisa gitu loh. Padahal sebetulnya yaitu tadi memindah budaya. Jadi kita beraktivitas di rumah apapun itu bisa dijadikan media untuk pendidikan gitu ya, kebersamaan. Sehingga kenapa Ki Hajar juga menyatakan bahwa pendidikan itu tidak hanya milik pemerintah gitu, tetapi trisentra gitu. Dan itu tuh ya wajib lah gitu ya, kalau pendidikan itu bisa berjalan dengan baik ya ada unsur orang tua itu sebagai pendidik yang utama dan pertama, kemudian perguruan. Nah itu yang menjadi katalisator dan kemudian pergerakan masyarakat gitu ya. Jadi apa yang ada di masyarakat itu juga menjadi tempat untuk mendidik gitu ya, sehingga tidak hanya sepihak gitu, tidak hanya sekolah. Makanya kenapa dan setiap keluarga itu pasti punya nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Dan itu sudah naluriah banget. Aku tuh pengen misalnya anakku akan lebih baik dari aku. Nah itu pasti ada gitu ya. Nah jadi itu lakukan kalau kita udah menjadi keyakinan dan itu lakukan
Kemudian itu yang akan menguatkan gitu, karena anak tuh pasti lebih banyak di rumah daripada di sekolah gitu. Kecuali kalau memang nanti udah full day, setelah full day nanti les nah itu beda lagi gitu ya. Nah ini udah nggak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Nah itu istilahnya kalau kami tuh merebut ruang belajar gitu ya. Jadi ya silahkan, negara punya mau-maunya ya. Saya kira memang penguasa selalu punya kemauan sehingga itu dicerminkan di dalam kurikulum. Penyeragaman itu kan juga salah satu cara, mata pelajaran itu juga salah satu cara penyeragaman gitu ya. Nah sementara secara naluriah manusia itu spesifik gitu, manusia itu unik, semua punya kecenderungan masing-masing gitu. Nah sehingga kita memang harus merebut ruang belajar. Saya kira itu ya. Dan kemudian juga bagaimana apa tadi pertanyaan berikutnya? Yang buat Bu Aya mungkin yang karena punya lembaga pendidikan alternatif gitu ya sebenarnya tadi, apakah ada usaha pemerintah dukungan pemerintah untuk mendukung kelestarian budaya dan bahasa di pendidikan? Ya sebetulnya ada sih dalam skala yang sangat kecil. Gitu ya. Ya. Nah jadi kami nggak menafikan gitu ya dukungan pemerintah itu ada, karena kami juga dipersilahkan untuk berkembang sesuai dengan jati diri kami gitu ya. Tapi yang jelas ya kami harus punya tadi kekuatan gitu ya. Jadi misalnya kalau ini bicara di Salam ya, kami sekolah itu setiap anak punya kurikulum sendiri gitu ya. Nah itu juga sekaligus kita juga melestarikan budaya, melestarikan bahasa gitu ya. Itu juga dari apa yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya, karena dengan riset itu yang sesuai dengan ketertarikan masing-masing itu bisa sangat luas itu, sesuai dengan jati diri anak gitu, sehingga kami lebih mengikuti gitu. Dan ini juga pemerintah mengapresiasi gitu ya, jadi kami tidak dilarang melakukan itu. Tetapi ya kami kalau laporan ya kami sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah apa yang diperlukan gitu ya, saya kasih aja. Tapi kami punya wilayah yang otoritas kami gitu ya. Nah seperti itu aja gitu. Oke Bu. Ya. Mungkin besok kita akan ketemu lagi sama Bu Wahya, termasuk mungkin pertanyaan dari Butan, dari pegiat dari Butan tadi juga mungkin akan lebih jelas lagi dijelaskan besok, karena besok kita akan lebih banyak bicara tentang prakteknya di Salam seperti apa, begitu mungkin ya. Termasuk tadi pertanyaan yang soal agama, kalau menurut Mas Safik itu sebenarnya buat Bu Wahya, bagaimana porsi agama di sekolah disesuaikan, tapi itu besok Bu, biar besok datang lagi ya. Oke, terima kasih Bu. Mas Safik silakan. Ya mungkin saya sedikit sih komentarin soal tadi pendidikan agama dan diversity ya. Saya kira berbeda dengan Australia. Australia saya kira agama tidak memainkan peran penting di masyarakat. Berdasar survei Pew Research hanya 13% orang Australia yang menganggap agama itu penting. Menjadi Kristen itu penting buat orang, hanya 13%. Di Indonesia agama itu penting buat 96% orang Indonesia. Apakah 96% sebagian yang ada di sini saya tidak tahu. Nah, jadi Indonesia dianggap bukan negara teokrasi, tetapi dia sangat religius, tapi juga bukan dianggap negara sekular karena juga agama hadir di mana-mana. Nah di situ. Tetapi dalam konteks Indonesia sebenarnya ada pelajaran menarik. Sebagian besar sekolah Indonesia itu mengajarkan agama. Hampir semua kecuali sekolah internasional mungkin. Karena itu mandat. Iya. Jadi sebagian besar sekolah di Indonesia mengajarkan agama, kayak mandat negara gitu ya itu. Apalagi pesantren yang saya ceritakan, memang dia religious studies pada dasarnya. Tetapi mungkin berbeda dengan Australia cara pandangnya terhadap agama. Ya orang Indonesia sedang punya keyakinan bahwa agama tidak punya persoalan dengan diversity. Walaupun selalu ada kelompok yang punya pandangan itu, menganggap bahwa agama lain itu harusnya tidak diberi hak yang sama. Tapi di Indonesia tidak ada diskriminasi secara undang-undang konstitusi, tapi pada prakteknya ada, gitu kan. Nah, di NU misal, NU jelas monolitik, homogen. Semua muridnya Islam. Ya, belum ada pesantren yang gitu kan. Saya lagi merintis pesantren dan beberapa teman, nanti kapan-kapan bikin sama yang Katolik. Jadi ada yang Katolik nyantri 1 bulan misalnya gitu. Ya boleh dicoba gitu kan. Gitu. Pesantren sepenuhnya Muslim, tetapi juga kami meyakini dan merasa bahwa Islam juga mengajarkan penghormatan atas diversity. Dan cara pandang orang Indonesia yang juga mayoritas Muslim, tidak ada yang menganggap bahwa agama itu sumber intoleransi atau
kekerasan sektarian seperti itu. Jadi memang dianggap ya sektarianisme itu sumbernya lebih kompleks, gitu. Ada yang menjelaskan ya itu pada perasaan xenofobik manusia, insting dari survival. Anak kecil tuh toleran, mau warna kulitnya apa, anak kecil bisa mainan. Tapi begitu dia gede, dia udah bisa berpikir tentang kepentingan, berpikir tentang survivalitas, dia mulai waspada dengan siapapun yang dianggap asing. Sampai kemudian di kepala dia ketemu bahwa ini bukan ancaman, baru dia bisa kolaborasi. Sejarah manusia seperti itu. Suku-suku zaman dulu kalau ada suku lain akan berperang dulu sampai mereka yakin mereka bisa berdamai. Nah, jadi pada dasarnya itu human nature-nya, bukan kaitan sama agama. Itu keyakinan di negara juga banyak ajaran bahwa agama ya respecting other religions. Ya. Jadi ini mungkin ini. Jadi apakah harus bersiasat? Kalau di Australia mungkin benar-benar gak mengajarkan agama. Mungkin yang di Garbuaya justru mencerminkan itu. Jadi memang tidak perlu agama mungkin di tempat lain. Karena cara pandang orang kalau sekolah agama itu menjadi puritan, menjadi eksklusif, menjadi intoleran, kan? Menjadi ya inilah. Tetapi saya kira Indonesia sedang bereksperimentasi dan berkomitmen untuk ke sana. Ya walaupun ya tadi karena tatanannya, undang-undangnya, aktornya segala macam masih banyak persoalan, ya sampai sekarang kita masih menghadapi banyak persoalan. Oke, terima kasih. Saya tidak buka untuk sesi kedua. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita yang menarik sekali. Sudah pusing nih saya kalau harus menyimpulkan gitu ya. Tapi mungkin saya nggak akan menyimpulkan semuanya karena terlalu banyak yang menurut saya seharusnya tidak dirangkum gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kita perlu menengok kembali lah ya. Benar tadi mengkontekskan kembali lah gitu ya, menyesuaikan konteks pemikiran-pemikiran itu karena ternyata sebenarnya semua pemikiran ini dari zaman Yunani, pesantren yang dari abad 18 juga Ki Hajar gitu ya, semuanya sebetulnya masih sangat relevan dengan masa sekarang gitu, tergantung sudut pandang dan bagaimana kita melihat analogi dan lain-lain. Saya juga tidak akan minta kata penutup dari narasumber karena besok kita masih ketemu Bu Wahya, hari ini masih bisa dicolek-colek waktunya untuk Mas Safik dan Romo Suktio, mudah-mudahan masih mau berdiskusi dengan kawan-kawan, bisa diskusi di sini, bisa diskusi sambil ngopi. Tadi nggak enak deh Bu Wahya, soalnya di situ jual mie instan. Gitu. Tadinya mau minta salam kan mie instan yang tanpa terigu, tapi nggak sempet. Ya udah maaf ya. Tapi di situ ada terigu, mie instan terigu buat yang suka. Harganya khusus, maksudnya mahal. Nggak apa-apa. Demi menyumbang karena ini konsepnya acara kita adalah acara bersama. Semua orang kita berperan dalam mensukseskan pendidikan ini dan mudah-mudahan saya justru tertarik tadi sama Mbak Mei gitu ya, Mbak Mei betul ya namanya ya Mbak Mei, soal apa ya sebenarnya pertanyaannya kan satu ya, gimana sih caranya kita nih sebagai orang-orang yang paling tidak sudah tertarik nih duduk di sini gitu ya, bisa membantu mengajak lebih banyak orang tua lain dan anggota masyarakat lain untuk lebih sadar gitu ya dalam menjadi kalau pakai bahasa kapitalis gitu ya, konsumen yang cerdas gitu, konsumen yang mau menuntut sistem pendidikan nasionalnya nggak cuma bicara jargon gitu, nggak cuma satu kurikulum untuk semua gitu ya, tapi bagaimana caranya kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk lebih sadar bagaimana sih caranya kita meminta pada pemerintah kita untuk melayani kita dengan menyediakan pendidikan yang untuk anak-anak yang kontekstual dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Dan ditutup dengan sangat religius ya Mas ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke Mbak Aya.